Allah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zona Zaki. Yeay. Di kali ini kita mau bakal sebutkan beberapa sunah-sunah yang ada di hari raya Idul Adha. kebetulan hari ini pagi ini ada hari raya Idul Adha. Selamat menunaikan hari raya. Salat hari raya Idul Adha ya. Iya, kita mau ucapin dulu selamat hari raya Idul Adha. Ini 1449 kalau nggak salah ya. Oke. Hari ini mau sholat Idul Adha, tapi kita mau nge-refresh. Sempatkan bikin dulu video. Ya, sama kita mau ngingetin sunah-sunah di hari raya Idul Adha. Oke, untuk sunah-sunahnya silakan untuk Mas Jagi yang pertama. Apa sunahnya? Nah, ini nggak terlalu ingat nih jadinya nih. Oh, jadi lupa. Ambil HP-nya aja, lihat sebentar ya. Okay. Wih, hitam ini. Oke. Jadi kita hari ini mau nge-review ya. Jadi ngingetin aja sih sunahnya apa aja. Nggak apa-apa kita baca. Nanti kan kita bisa lihat lagi ya kan. Kalau misalnya kita lupa, kita bisa lihat videonya lagi. Oke. Untuk sunah-sunahnya yang pertama pasti teman-teman harus sudah siap. Iya, harus sudah siap. Itu gimana coba? Gimana? Nah, ini adalah amalan sunnah Idul Adha. Ya, jadi namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Iya, tidak berdosa gitu ya. Oke. Nah, ini adalah amalan sunnah Idul Adha. Oke, pertama dari yang pertama mengumandangkan takbir. Ya, ini malam-malam udah sering lah ya. Ya, gimana coba kalau takbirnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kayak gitu. Itu dia takbirnya. Jadi sepanjang hari raya Idul Adha dikumandangkan takbir ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mandi sebelum berangkat sholat Id. Yang kedua, mandi sebelum berangkat sholat Id. Okay. Nah, ini yang paling penting nih. Masa kalian pergi ke sholat Id tapi bau gitu. Kagak enak kan yang di sebelah kalian? Iya pastinya. Terus nah, bersih ya. Yang ketiga, ini kalian udah kasih tahu dong ya. Apa itu? Kalau soal ke masjid kalian pakai apa? Pakaian terbaik dan wangi-wangian. Nah, itu juga sunahnya. Ngapain di situ sini dong? Berarti pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian. Jadi kan Mas Jaki baju sholatnya pakai baju sekolah guys, baju muslim sekolah. Seadanya. Nggak apa-apa, baju yang bagus, yang penting bagus, bersih dan tidak bau. Nggak bau busuk. Kalau bajunya nggak pernah dicuci pasti ketahuan dong, bajunya bau asam, bau busuk, bau tidak enak. Kasihan nanti pas sholat Allahu Akbar keteknya diangkat, terus bahaya di sebelah pingsan semua. Gitu ya. Aroma itu menyebar. Terus? Nah, berikutnya adalah tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Ya, tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Oke, jadi nanti siapa tahu dapat daging kurban pas pulang dari masjid. Jadi makannya habis dari masjid. Mungkin itu alasannya kali ya. Iya, hikmah aja. Hikmahnya di situ aja. Oke, yang ini ya, betul. Ini berikutnya ini adalah alasan yang paling umum. Apa itu? Ini sunnah yang paling umum. Apa itu? Menurut aku. Gimana? Berangkat lebih awal. Oh, betul, berangkat lebih awal. Masa kalian berangkatnya pas khutbahnya? Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Jadi khutbahnya itu Idul Fitri itu setelah sholat, beda sama sholat Jumat. Nanti pas datangnya khutbah udah selesai loh sholatnya, nggak ada khutbah. Kacau. Ya, kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat, ya nggak? Yap. Kalau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Jadi kalau kalian datang udah khutbah berarti terlambat, dapat khutbahnya doang. Kacau. Iya, semangat tapi ya. Okay. Nah,
Yang berikutnya adalah berjalan kaki menuju tempat sholat. Wow, ini jalan kalau rumahnya kaki. deket ini dibela-belain ini kalau rumahnya deket nih. Iya, jauh juga nggak apa-apa sih, sekalian olahraga. Iya, bener. Terutama yang perlu menurunkan berat badannya. Sehat kok, sehat kok. Sehat. Itu maksudnya tuh lebih silaturahimnya dapat gitu loh kalau jalan kaki itu. Kan Iya. kalau kita jalan kaki terus ada tetangga kan ya Pak. Mari Pak, mari Bu. Nah berikutnya, Iya, Pak. Gitu. oke berikutnya Terus adalah ini kita udah pasti tahu nih. Ini kalian ngerti kan maksudnya gimana? ngapain di situ? Sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Seperti yang disebutkan tadi, ini salah satu sunnahnya. Ya, sunnahnya mendengarkan khutbah. Jadi nanti kalau ada khotibnya sedang berkhutbah tidak boleh bicara, tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh selindir-selindiran atau bergurau ya. Nggak boleh bergurau. Oke. Berikutnya, Ya udah, terus berikutnya melewati jalan yang berbeda saat pergi dan pulang. ya. Artinya kalau misalnya kita perginya itu lewat jalan kanan, pulangnya lewat jalan kiri. Iya, atau seperti rumah kita, berangkatnya lewat bawah, nanti pulangnya lewat atas. Putar. Tepat sekali. Iya, gitu. Berikutnya yang terakhir. Biar lebih banyak silaturahimnya ya enggak? Oke, ini yang paling terakhir dan khusus untuk yang berpengalaman. Apa itu? Menyembelih hewan korban. Oh, hewan kurban. Kalau misalnya tidak bisa, biasanya kita kita ada tim khususnya, ya kan? Iya, Kalau tepat sekali. masjid kan biasanya ada panitianya ya. Ya, Nah, ini dia panitia khusus untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kita menyerahkan hewan kurban kita kepada panitia. Oke. oke, kayaknya itu aja nggak sih? Ya, mungkin Ini itu soalnya dia. Mungkin itu dia aja. Teteh minggir dulu. Mau kita tutup nih, Minggir, Teteh. minggir dulu. Adanya sini kan dulu. Kita mau tutup itunya. Videonya. Nah, Nah, sini sebelah sini kan oke, kelihatan jadi tuh. udah ya. Terima Oke, kasih. mungkin itu Mungkin dia. itu dia sunnah-sunnah dari Hari Raya Idul Adha. Maaf ya ini. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.